Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di kelas bersama kawan. Tak lupa membaca buku matematika. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Desti. Nah kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai membandingkan dua bilangan cacah dan mengurutkan bilangan. Yuk kita sama-sama simak videonya. Selanjutnya kita akan mengenal tanda atau simbol dari perbandingan. Yang pertama, untuk tanda yang terbukanya menghadap ke arah kanan seperti ini, itu merupakan tanda kurang dari. Yang kedua, untuk tanda yang terbukanya itu menghadap ke sebelah kiri, kita ke arah kiri seperti ini, merupakan tanda lebih dari. Nah, kalau tanda yang satu ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi, yaitu tanda sama dengan, yang menandakan bahwa jumlah kedua bilangan itu memiliki nilai yang sama besar. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum bagaimana sih menentukan suatu bilangan lebih banyak, kurang dari, atau sama dengan? Ya, benar sekali. Untuk membandingkan dua bilangan cacah serta menentukan mana bilangan yang nilainya lebih banyak, kurang dari, atau sama dengan, maka cara yang dilakukan ialah dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, berikut ini terdapat langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan saat membandingkan kedua bilangan cacah. Seperti ini. Langkah yang pertama yaitu mengetahui terlebih dahulu angka ratusan mana yang lebih besar nilainya. Contohnya, pada bilangan 246 dan 175. Nah, pada bilangan 246 ini, angka yang sebagai ratusannya itu adalah 200. Sedangkan pada bilangan 175, angka sebagai ratusannya itu adalah 100. Di antara angka 200 dan 100, nilai yang lebih besar ialah angka 200. Jadi dapat kita ketahui bahwa 175 kurang dari 246. Langkah yang kedua yaitu jika ratusannya ini sama, lihat puluhannya. Contohnya pada bilangan 146 dan 185. Jika kita jabarkan akan menjadi seperti ini. 146 itu sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 6. Sedangkan 185, 100 ditambah 80 ditambah 5. Dapat kita lihat bahwa pada kedua bilangan tersebut, angka sebagai ratusannya itu sama, yaitu sama-sama 100. Kemudian kita lihat nih pada angka yang menepati puluhannya. Wah, ternyata beda ya teman-teman. Kalau pada bilangan 146, puluhannya ialah 40. Sedangkan pada bilangan 185, angka puluhannya yaitu 80. Karena 40 kurang dari 80, dapat kita ketahui bahwa 146 kurang dari 185. Langkah yang ketiga yaitu jika masih sama puluhannya, lihat satuannya. Contohnya dapat kita perhatikan pada bilangan 235 dan 232. Dapat kita ketahui bahwa antara bilangan 235 dan 232 memiliki angka yang menempati ratusannya sama, yaitu 200. Lalu angka yang menempati puluhannya juga sama, yaitu 30. Kemudian ayo kita lihat sama-sama angka yang menempati satuannya. Wah, jika kita lihat angka yang menempati satuannya itu berbeda. Nah, pada bilangan 235, angka yang menempati satuannya ialah 5. Sedangkan pada bilangan 232, angka yang menempati satuannya yaitu 2. Karena 5 lebih besar dari 2, maka 235 lebih besar dari 232. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara mengurutkan bilangan. Baik itu dimulai dari angka nilainya besar sampai angka nilainya kecil atau sebaliknya. Yuk langsung saja, cara yang pertama yang dapat teman-teman lakukan ketika mengurutkan suatu bilangan ialah dengan membanding-bandingkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, contohnya ini, kamu akan mengurutkan bilangan 729,581,645
Dengan membanding-bandingkan bilangan tersebut dapat diperoleh yaitu pertama, pada bilangan 729, angka yang menempati ratusan yaitu 700. Kemudian angka yang menempati puluhannya ialah 20 dan angka yang menempati satuannya yaitu 9. Yang kedua, pada bilangan 581, angka yang menempati ratusannya yaitu 500. Lalu angka yang menempati puluhannya ialah 80 dan angka yang menempati satuannya yaitu 1. Yang ketiga, pada bilangan 645, angka yang menempati ratusannya yaitu 600. Lalu angka yang menempati puluhannya yaitu 40 dan angka yang menempati satuannya adalah 5. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa 581 kurang dari 645 kurang dari 729 karena 500 kurang dari 600 dan 600 kurang dari 700. Oleh karena itu, urutan bilangan dari terkecil sampai terbesar atau urutan naiknya yaitu 581,645,729. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar sampai terkecil atau urutan turun adalah 729,645,581. Selanjutnya terdapat cara kedua nih yang teman-teman dapat gunakan untuk atau saat mengurutkan bilangan, yaitu yang pertama, diurutkan dari angka terkecil sampai terbesar. Yang kedua, urutkan nilai tempat dari angka yang paling depan. Yang ketiga, jika terdapat angka yang sama, maka urutkan angka selanjutnya. Baik, langsung saja. Contohnya, kakak memiliki bilangan 522,753,373, dan 416. Nah, kakak akan mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar nilainya, teman-teman. Nah, yang pertama yang harus dilakukan ialah lihat angka yang paling depan. Nah, pada masing-masing bilangan. Misalnya, pada bilangan 525, angka paling depannya yaitu 5. Pada bilangan 753, angka paling depannya yaitu 7. Selanjutnya, pada bilangan 373, angka paling depannya ialah 3. Sedangkan pada bilangan 416, angka paling depannya yaitu 4. Dengan demikian dapat diperoleh urutan bilangan dari yang nilainya terkecil sampai terbesar pada 522,753,373, dan 416 adalah 373,416,520,753. Tetapi bagaimana cara kita mengurutkan jika angka terdepannya itu sama? Nah, tenang teman-teman, tidak perlu khawatir dan bingung, karena kita masih tetap bisa mengurutkan bilangan dengan cara lain, yaitu dengan melihat angka selanjutnya dari angka yang paling depan tersebut. Baik, nah contohnya ini kakak mempunyai bilangan yang masih acak urutannya, seperti 435,435,446,413. Nah, karena angka terdepannya ini sama, langsung saja kita lihat angka selanjutnya. Pada bilangan 473, angka pada urutan keduanya yaitu 7. Lalu pada bilangan 435, angka pada urutan keduanya yaitu 3. Sedangkan pada bilangan 446, angka pada urutan keduanya ialah 4. Dan pada bilangan 413, angka pada urutan keduanya yaitu 1. Nah, dengan demikian dapat diperoleh urutan bilangan dari yang nilainya terkecil sampai terbesar, yaitu 413,435,446,473. Nah, teman-teman, kakak mau tanya nih, siapa di antara kalian yang suka jajan?
Wah, hampir semua ya. Baik, kalau jajan pasti kita harus punya apa? Uang. Ya, punya uang untuk bayarnya. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana cara mengurutkan nilai mata uang? Oke, ayo kita belajar bersama bagaimana cara mengurutkan nilai mata uang. Baik, yang teman-teman harus lakukan jika banyak angka sama, bandingkan nilai setiap angka yang bersesuaian tempatnya. Mulai dari kiri ke kanan. Contohnya ini pada mata uang 100 rupiah, 200 rupiah, dan 500 rupiah. Pada mata uang 100 rupiah, angka ratusannya yaitu 100. Lalu pada mata uang 200 rupiah, angka ratusannya yaitu 200. Dan pada mata uang 500 rupiah, angka ratusannya yaitu 500. Nah, kemudian jika banyak angkanya itu berbeda, maka bilangan yang angkanya atau jumlah angkanya ini lebih banyak nilainya atau lebih besar yang paling dulu. Contohnya ini pada mata uang 1000 dengan 500 rupiah. Yang angkanya paling banyak kan 1000 ya, karena jumlahnya itu ada 6 angka. Sedangkan yang 500 rupiah hanya berjumlah 5 angka. Nah teman-teman, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara membandingkan kedua bilangan caca, kakak ada sebuah permainan yang bisa teman-teman lakukan. Namanya permainan kartu perbandingan 3 angka. Nah, permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang. Nah, teman-teman bisa memainkannya bersama teman sebangkunya di sekolah atau juga dengan orang tua di rumah untuk melatih kemampuan teman-teman dalam membandingkan suatu bilangan. Jadi sebelum bermain kita harus membuat 13 kartu, yang mana 10 kartu ini dituliskan angka 0 sampai 9 dan 3 kartu untuk dituliskan simbol perbandingan, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Baik, setelah itu teman-teman melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, masing-masing kocok kartu yang berisi angka 0 sampai 9 dan tentukan 3 angka. Nah, yang kedua, dalam hitungan ketiga, masing-masing meletakkan ketiga angka tersebut di meja. Nah, yang ketiga, setelah itu lakukan suwit. Yang kalah nantinya akan memberikan simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yang keempat, selanjutnya lakukan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya sampai 3 kali permainan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih dari 3 kali putaran permainan, boleh-boleh aja. Nah, ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Seru nggak belajar bareng-bareng tentang perbandingan dan mengurutkan bilangan? Nah, semoga semuanya dapat memahami ya dengan baik yang sudah kakak jelaskan. Selanjutnya kakak punya pantun buat teman-teman, yaitu pantunnya: ke pasar membeli tomat, dimasak bersama ikan. Kalian semua hebat, kakak bangga banget sama kalian. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.